Om Swastiastu, halo kawan pajak, selamat datang di kanal YouTube KPP Pratama Denpasar Barat. Pada kali ini kita memiliki sebuah program baru, yaitu Bajak, Bincang Pajak bareng Denbar. Jadi, Bajak ini merupakan sebuah program podcast atau siniar yang berisikan informasi terkait perpajakan, update peraturan perpajakan, ataupun informasi lainnya terkait perpajakan yang akan dilaksanakan rutin melalui kanal YouTube ini. Bagi kawan pajak yang mungkin baru pertama kali melihat ataupun menonton kanal YouTube ini, bisa like, comment, and subscribe di bawah, juga share ke teman-temannya supaya tidak ketinggalan informasi terkait perpajakan. Perkenankan saya Linda yang akan menjadi host pada episode perdana kita kali ini. Sesuai dengan tagline kita, yaitu Bincang Pajak bareng Denbar. Tentu saja saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh salah satu tim penyuluh di KPP Pratama Denpasar Barat, yaitu Mbak Ika. Halo Mbak Ika. Halo Mbak Linda. Halo kawan pajak. Perkenalkan, saya Ika Banjarnahor, bisa dipanggil Ika. Salah satu tim penyuluh di KPP Pratama Denpasar Barat. Selamat datang Mbak Ika. Bagaimana kabarnya Mbak Ika? Puji Tuhan, sehat, baik. Mbak Linda gimana? Puji Tuhan, baik juga Mbak Ika. Hari ini kita akan membahas terkait hal-hal yang sedang ramai nih dibahas di masyarakat Mbak Ika. Oke, apa itu? Terkait NIK menjadi NPWP. Karena kan banyak sekali pertanyaan yang muncul di masyarakat nih. Apakah nantinya NPWP ini akan dihapus karena akan digantikan oleh NIK? Terus bagaimana nantinya menggunakan apa di tahun depan begitu, Mbak Ika? Betul, oke. Mungkin masih banyak ya kawan pajak yang belum tahu. Jadi tadi berawal dari mungkin penghapusan NPWP ya. Sebenarnya kalau kita bilang penghapusan kurang tepat karena nantinya nggak ada sebenarnya penghapusan yang perlu dilakukan. Jadi nanti lebih ke menyesuaikan, merubah sebenarnya. Jadi saya ceritain latar belakangnya dulu mungkin ya. Untuk DJP nih saat ini sedang melakukan pembaruan sistem ya. Jadi nanti tahun 2024 nih baik sistem untuk DJP maupun sistem untuk wajib pajak ada yang baru nanti di 2024. Jadi berbagai proses bisnis dilakukan nih, berbagai macam perubahan dan penyesuaian termasuk salah satunya adalah registrasi. Nah, kemudian muncullah ide penerapan NIK-nya yang sebagai NPWP dengan latar belakang karena NIK ini kan merupakan identitas resmi ya yang digunakan oleh berbagai pihak. Jadi dengan harapan akan memudahkan bagi wajib pajak dan bagi DJP. Kemudian dengan penerapan NIK bisa juga meningkatkan integrasi data ya, integrasi perpajakan dengan data wajib pajak orang pribadi Dukcapil seperti itu ya. Kemudian NIK ini pun nanti menjadi solusi bagi DJP atas terbatasnya stok NPWP 15 digit. Karena memang jumlah wajib pajak kita semakin kian berkembang ya. Jadi stoknya juga kita makin menipis. Jadi dengan digunakannya NIK nanti tidak perlu lagi menerbitkan satu nomor untuk masing-masing WP gitu. Baik, Kak. Berarti kalau kita tarik nih, memang sekarang DJP itu sedang melakukan reformasi ya Mbak ya. Benar. Banyak perubahan-perubahan di proses bisnisnya ya Mbak ya. Benar. Salah satunya registrasi ini. Terkait perubahan-perubahan ini, yang salah satunya berarti NIK menjadi NPWP ini Mbak. Apakah ada regulasi atau peraturan yang mengatur? Oke, nah ini pertanyaan Malinda, pertanyaan yang bagus dan ya penting juga tentunya diketahui oleh kawan pajak. Untuk kebijakan ini tentunya sudah ada dasar hukumnya. Yang pertama itu sebenarnya sudah diamanatkan di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi itu sudah diundangkan tahun 2021 ya. Tapi baru kemudian diatur lagi secara teknis dalam PMK, yaitu PMK 112 tahun 2022 yang itu diundangkan pada tanggal 14 Juli tahun 2022. Oh, ya. Berarti udah berlaku dong Mbak kalau misalnya aturannya sudah diundangkan di tahun 2022 di 14 Juli 2022, berarti NIK NPWP ini udah berlaku sejak 14 Juli 2022. Sudah berlaku tapi dengan catatan mungkin ya Mbak Linda. Jadi berlaku ini bukan maksudnya sejak diundangkan otomatis semua NPWP yang lama langsung jadi NIK gitu. Jadi ada beberapa proses yang harus dilakukan dan baru efektif berlaku seluruhnya itu di 1 Januari 2024 nanti
gitu. Jadi ada beberapa tahap gitu. Baik. Berarti untuk saat ini sampai 31 Desember 2023 itu penggunaannya masih terbatas ya Mbak ya, atau hybrid ya. Bisa dibilang gitu. Nanti per 1 Januari 2024 baru penggunaan NIK menjadi NPWP ini secara menyeluruh. Menuju ke 1 Januari 2024 ini kan masih ada rentang waktu nih Mbak ya. Apa yang harus dilakukan oleh kawan pajak mungkin terkait NPWP-nya saat ini? Oke, jadi untuk menuju ke sana kita ada hal yang harus dilakukan oleh kawan pajak semua nih. Itu sering kita sebut dengan pemadanan NIK, pemadanan data NIK atau pemutakhiran data NIK. Nah itu yang menjadi PR kita bersama sebenarnya. DJP memfasilitasi, kemudian kawan pajak melakukan perubahan data, yang itu batas akhirnya ya sesuai ketentuan 31 Desember 2023. Oh begitu. Jadi berarti ada yang harus dilakukan ya Mbak ya, yaitu pemadanan data atau pemutakhiran data. Nah setelah kawan pajak mengetahui kalau harus melakukan pemutakhiran data nih, bagaimana Mbak cara melakukan pemutakhiran data itu? Oke, seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, udah difasilitasi, yaitu kita kasih 3 opsi. Yang pertama tentunya bisa datang langsung ke kantor pajak KPP Pratama, cuman dengan catatan KPP Pratama ini tidak harus terdaftar. Oke. Jadi bisa yang terdekat aja itu bisa dilakukan pemutakhiran data. Oh jadi borderless ya Mbak ya? Wah ini sangat memudahkan sih ya. Jadi nggak perlu ke yang terdaftar, tapi hanya yang terdekat saja udah bisa gitu. Benar. Jadi buat kawan pajak Denbar nih misalnya kerjanya di Jakarta, bisa banget lakukan pemutakhiran ke KPP di Jakarta yang terdekat gitu. Oke lanjut, terus ada opsi yang kedua bisa lewat layanan telepon. Kita ada layanan kering pajak 1.500-200, dan ada yang ketiga Mbak Linda secara mandiri. Jadi wajib pajak bisa nih melakukan secara sendiri melalui web DJP online. Nah, ini nih yang menarik nih. Karena paling simpel ya. Zaman sekarang kan sukanya yang simpel ya. Bisa di mana aja, kapan aja Mbak ya, nggak perlu repot-repot datang, udah bisa selesai gitu ya Mbak ya. Nah kalau yang secara mandiri ini, bagaimana Mbak cara melakukannya? Oke, untuk yang mandiri ini seperti yang saya sebutkan DJP online ya. Untuk kawan pajak yang sering laporan SPT tahunan, e-filing mungkin udah nggak asing lagi nih dengan website ini. Nah, tapi untuk kawan pajak mungkin yang belum tahu ini website apa ya, seperti itu, kawan pajak bisa akses di internet, dan untuk aksesnya harus ada kode EVIN ya. Ini yang mungkin kawan pajak harus siapkan juga. Bagi yang baru banget, yang punya akun DJP online ya. Siapkan kode EVIN baru nanti punya akses untuk login. Nah, untuk kawan pajak yang sudah punya nanti akses login, nanti langsung akses ke menu profil. Di menu profil inilah kita sudah siapin data-data yang kawan pajak perlu isi. Jadi ada 4 data totalnya. Jadi ada data utama, data lainnya, data KLU, data anggota keluarga. Jadi 4 data ini nanti yang kawan pajak perlu isi Mbak Linda untuk pemutakhiran datanya. Oh begitu Mbak Ika. Jadi mungkin kita breakdown dulu ya Mbak, satu persatu ya. Mulai dari data utama dulu nih. Data utama ini apa aja Mbak yang perlu menjadi perhatian bagi kawan pajak di sini untuk dimutakhirkan? Untuk data utama ini adalah data yang berkaitan dengan kependudukan ya. Jadi untuk kawan pajak pemutakhiran baik secara langsung, secara telepon maupun mandiri ini butuh banget nyiapin KTP dan KK. Karena itu akan jadi acuan datanya nanti. Nah khususnya untuk si data utama. Soalnya data utama ini nanti kita harus input NIK, nama kita, kemudian tempat tanggal lahir seperti itu. Dan nanti akan ada proses validasi ke Dukcapil juga, jadi harus disesuaikan itu untuk data utama. Jadi memang untuk data utama ini berarti acuannya adalah KTP dan KK Mbak ya? Benar. Jadi kita tugasnya adalah menyesuaikan data di data-data utama ini sesuai dengan KTP dan KK yang kita miliki, seperti itu ya Mbak Ika ya. Kemudian ada data lainnya Mbak Ika, ini apa aja yang perlu dimutakhirkan? Kalau untuk data lainnya itu ada data alamat sebenarnya, cuman untuk alamat ini untuk secara mandiri di lock ya, jadi nggak bisa diubah oleh kawan pajak. Tapi kawan pajak nanti bisa ubah bagian kolom data nomor HP dan email. Ya. Ini tuh sangat penting ya sekarang ini kalau kita pikir-pikir kan
zaman sekarang itu informasi itu sangat cepat Mbak ya, dan memang dibutuhkan kanal yang cepat juga. Salah Benar. satunya email, dan juga mungkin sering kita WA Blast ya Mbak ya, informasi Ada ke juga kawan WhatsApp pajak di sini. Blast. Jadi penting untuk kawan pajak di sini untuk melakukan pemutakhiran nomor handphone dan juga alamat email yang paling update. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Mbak, di sini ada 2 yang terakhir yang perlu kita perhatikan juga, yaitu data KLU atau klasifikasi lapangan usaha dan juga anggota keluarga. Apa aja Mbak yang perlu dimutakhirkan? Nah, untuk 2 data terakhir ini yaitu KLU. KLU itu diisi sesuai pekerjaan kawan pajak semua. Misalnya nih untuk yang pegawai sudah ada yang sehubungan kerja, ada juga untuk KLU yang usaha atau freelance. Jadi udah ada kodenya kawan pajak, jadi tinggal dipilih ya sesuai kondisi terkini pekerjaan kawan pajak semua. Dan untuk data terakhir yaitu anggota keluarga, silahkan diinput sesuai anggota keluarga yang ada di kartu keluarga. Baik. Gitu sih. Dan berdasarkan informasi, bagi kawan pajak di sini yang memiliki lebih dari 1 pekerjaan juga bisa diinput ya Mbak, sekarang lebih dari 1 ya? Betul, bisa kok. Jadi nggak menutup kan sebagai pegawai, tapi ada usaha juga, nanti bisa diinput kode untuk keduanya. Baik. Betul. Nah, tadi kan kita sudah membicarakan pemutakhiran secara mandiri nih Mbak. Otomatis kan kawan pajak di sini melakukannya sendiri dong. Nah, kalau untuk hal seperti ini, apakah ada indikator atau tanda bahwa ketika melakukan pemutakhiran ini, datanya ini benar-benar sudah pasti valid nih? Apakah ada indikatornya Mbak? Oke, untuk make sure ya apakah penyimpanan Betul. datanya. Untuk Jadi memastikan. betul, buat mastiin tuh ada indikator, kita ada kasih indikator untuk setiap data. Kalau kawan pajak belum melakukan input itu kalau tidak salah tulisannya perlu dimutakhirkan seperti itu. Jadi nanti saat udah diinput dan disimpan akan berubah menjadi tulisan valid. Jadi disitulah nanti kawan pajak semua bisa mengetahui penyesuaian datanya atau perubahan datanya sudah berhasil atau belum. Baik, berarti memang ada indikatornya Mbak ya untuk pemutakhiran secara mandiri ini. Mungkin saya sharing sedikit Mbak, kemarin ada teman saya ini melakukan pemutakhiran secara mandiri Mbak melalui laman DJP online. Nama di KTP itu adalah IGD Cahaya, tapi nama di NPWP itu Cahaya IGD. Teman saya ini berinisiatif untuk melakukan pemutakhiran secara mandiri melalui DJP online. Namun gagal. Nah, untuk hal seperti itu kenapa Mbak, dan solusinya apa? Oke, ini kasus yang cukup banyak ya memang di Kanwil Bali ya, Mbak. khususnya, karena memang untuk registrasi NPWP yang lama oleh sistem dimungkinkan seperti itu. Jadi, nah sedangkan untuk sistem yang sekarang apabila kan kita ada koneksi data dengan Dukcapil ya. Nah, itu dirasa berbeda oleh sistem seperti itu karena ini semua dikerjakan oleh sistem sehingga diidentifikasi perubahannya signifikan apabila seperti itu. Jadi memang kejadian itu tidak bisa diselesaikan secara mandiri, butuh bantuan dari petugas KPP. Nah, jadi nanti solusinya harus dibantu dengan secara langsung, bisa datang ke KPP langsung, atau untuk saat ini seluruh KPP sebenarnya sudah menyediakan layanan WhatsApp ya, khusus untuk NIK Live chat ya Mbak ya? Live chat NIK NPWP juga, jadi bisa hubungi KPP terdaftar. Untuk nomor KPP nanti terdaftar atau terdekat, terdaftar atau terdekat. Untuk nomor WhatsApp bisa cek di bio Instagramnya. Gitu. Baik, jadi memang untuk kasus-kasus tertentu itu butuh asistensi Mbak ya dari DJP sendiri ya. Kalau ada kendala-kendala seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Benar. Nah, dari tadi kan kita udah membahas terkait kawan pajak yang memiliki NPWP sebelum aturan ini ada Mbak, atau yang biasa kita sebut dengan wajib pajak lama. Nah, bagi kawan pajak yang baru terdaftar setelah aturan ini, setelah 14 Juli 2022, bagaimana perlakuannya Mbak? Oke, untuk wajib pajak baru yang sudah mendaftarkan setelah tanggal ini ya 14 Juli 2022, itu nanti saat registrasi NIK-nya sudah otomatis diaktifasi. Jadi nggak perlu lagi melakukan proses pemadanan NIK, langsung nanti per 1 Januari 2024 NIK-nya sudah bisa dipakai. Oke, berarti jelasnya NIK-nya nggak perlu diaktifasi lagi Mbak ya, sudah otomatis terintegrasi ya, dan bisa digunakan per 1 Januari 2024. Betul. Kemudian apabila nih kawan pajak yang terdaftar sebelum aturan ini ada tadi
lupa ataupun tidak melakukan pemutakhiran data hingga 31 Desember 2023. Apa yang akan terjadi, Mbak? Oke, kalau sampai batas akhir ya nanti belum melakukan pemadanan, otomatis karena kita nanti sistemnya juga udah baru, jadi nomor NPWP 15 digit itu tidak bisa digunakan lagi untuk nanti di tahun 2024. Kemudian karena NIK-nya belum diaktifasi, otomatis NIK juga tidak bisa digunakan sebagai NPWP. Kayak gitu jadinya. Oke. Sebelumnya kan kita udah menyampaikan terkait orang pribadi yang memiliki NIK, Mbak ya. Dan seperti kita ketahui kan wajib pajak itu, kawan pajak di sini ada yang badan, merupakan wajib pajak badan, merupakan wajib pajak instansi pemerintah, ataupun orang pribadi WNA yang mendaftarkan diri menggunakan KITAS ataupun kitab. Berdasarkan peraturan ini, Mbak, itu bagaimana perlakuannya? Oke, untuk wajib pajak lain tentunya karena wajib pajak ini bukan hanya orang pribadi ya. Jadi ada badan, ada warga negara asing. Otomatis kita sesuaikan juga ya, Mbak, karena untuk NIK ini kan 16 digit, sedangkan NPWP lama itu 15 digit, jadi harus disesuaikan juga. Tapi penyesuaiannya tidak terlalu signifikan, karena sudah 15 hanya butuh satu angka, jadi ditambah angka 0 di depan NPWP 15 digit gitu untuk penyesuaian wajib pajak asing. Kemudian ada satu lagi sebenarnya ketentuan tambahan, yaitu untuk wajib pajak cabang. Jadi untuk ketentuan wajib pajak cabang ini nanti tidak akan digunakan lagi di tahun 2024. Namun untuk kegiatan cabang itu kita berikan nomor identitas khusus ya. Kita sebut dengan NITKU, yaitu nomor identitas tempat kegiatan usaha. Berarti penyesuaiannya itu dari 15 ke 16 digit itu untuk wajib pajak selain dari yang orang pribadi penduduk tadi, tinggal menambahkan angka 0 di depan saja, Mbak ya. Benar. Dan kalau untuk cabang diberikan NITKU secara jabatan. Baik, penjelasannya sangat jelas, Mbak Ika. Berarti kalau kita tarik ke belakang nih, banyak manfaatnya sebenarnya dengan adanya peraturan ini, dengan adanya integrasi ini, nggak akan ada lagi kejadian yang tadi seperti teman saya itu yang NPWP ganda ataupun namanya kebalik di NPWP-nya itu nggak akan ada lagi. Jadi kalau dilihat sebenarnya sangat bermanfaat ya, Mbak ya. Dan juga kawan pajak di sini nggak perlu bawa 2 kartu lagi. Bener. Jadi Karena, lebih simpel ya. Hanya cukup membawa KTP saja sudah bisa digunakan menjadi KTP dan juga menjadi NPWP. Oke, tidak bosan-bosan nih kita mengingatkan kawan pajak di sini. Ayo kita lakukan pemutakhiran data hingga 31 Desember 2023, bisa datang ke KPP terdekat, juga bisa menghubungi kami melalui live chat supaya mendapatkan solusi. Nah, ada lagi nih solusi lain yang bisa wajib pajak dapatkan. Apa itu, Mbak kalau Ika? masih bingung? Bisa dengan, tadi udah saya spoil sedikit ya, bisa dengan follow Instagram KPP Pratama Denpasar Barat, yaitu bisa follow di @pajakdenbar. Nah, di akun Instagram kita juga banyak konten ya, Mbak Linda, banyak konten informasi perpajakan. Dan kita juga ada Instagram Live, program Instagram Live, yaitu berdebar, berbincang dengan Denbar. Jadi mirip seperti podcast ya, Bajak kita ya. Cuman dalam kanal Instagram Live, jadi bisa tanya jawab juga. Jadi kawan pajak bisa follow dan bisa mendapatkan manfaat-manfaat itu dari Instagram gitu. Wah, lengkap sekali penjelasannya Mbak Ika ya. Jangan lupa di follow ya kawan pajak. Terima kasih Mbak Ika untuk waktu dan penjelasannya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sama-sama Mbak Linda. Dengan berakhirnya perbincangan kita dengan Mbak Ika hari ini, maka berakhir pula lah episode perdana podcast kita kali ini. Bagi kawan pajak yang masih memiliki pertanyaan terkait PMK 112 ini, bisa drop di kolom komen di bawah. Nanti akan kami lakukan pengecekan dan akan kami jawab. Saya Linda dan rekan saya. Dan saya Ika. Kami pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya di podcast Bajak Bincang Pajak bareng Denbar. Om Santi 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 Om.